Ilham Media, bekal ilmu Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du, ikhwatal Islam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Rabbul Alamin atas kenikmatan yang kembali diberikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka yang pandai bersyukur, karena sedikit sekali kata Allah di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Artinya di antara sifat manusia yang paling banyak atau perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh seorang hamba Allah adalah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap menjadi yang sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit atau sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syukur kita pun kita panjatkan kepada Allah, karena kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dan sampai kepada hadis yang ke-30 pada perjumpaan di sore hari ini. Hadis yang ke-30 ini jemaah adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Abu Tha'labah Al-Khushani. Sekali lagi dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani yakni Jurthum ibnu Nashir. Jurthum ibnu Nashir. Beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan bai'atur ridwan, yang menyaksikan bai'atur ridwan. Kapan jemaah bai'atur ridwan itu terjadi? Kapan terjadi? Atau karena sebab apa kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu baiat yang disebut kemudian dalam sejarah Islam dengan bai'atur ridwan? Karena apa jemaah? Ketika apa? Ketika gagal umrah di tahun 6 atau 7? Tahun ke-6 Hijriyah. Tepatnya ketika Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi utusan kaum muslimin, menyampaikan kepada kafir atau musyrikin Quraisy yang ada di mana? Kota Makkah, bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan para sahabatnya yang pada saat itu jumlah mereka ada sekitar 1.400 atau 1.500 orang, 1.500 orang ingin melaksanakan umrah ke Baitullah. Dan mereka sedang berada di mana pada saat itu? Terhenti di mana? Di Hudaybiyah. Dan kemudian tersiarlah kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh atau ditawan dan kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW membaiat mereka yang tadinya hendak umrah di bawah satu pohon yang kemudian dihancurkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena kemudian banyak yang bertabarruk di pohon itu. Dan baiatnya disebut dengan
Bai'atur Ridwan. Kenapa jemaah? Karena setiap orang yang hadir pada bai'at itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka berhak masuk ke dalam jannah. Mereka berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perawi hadis ini diantara mereka yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membalaskan kematian Utsman, namun ternyata semua itu hanya kabar dusta. Ya, dan terjadilah sulh yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari Abu Tha'labah apa tadi? Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu, beliau jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan riwayat ini ahibati fillah adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, dan kemudian dihukumi hasan oleh beliau. Begitu juga oleh Al-Imam An-Nawawi yang memasukkan riwayat ini ke dalam Al-Arba'un, kitab beliau Al-Arba'un. Namun sejatinya hadis ini adalah hadis dhaif. Yang benar tentang penilaian hadis ini, bahwa hadis ini atau riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Namun sekali lagi Al-Imam An-Nawawi melihatnya hasan, dan kemudian dikuatkan dengan riwayat yang lain yang hasan, sehingga makna dari riwayat yang dicantumkan ini sahih, karena ada dalil lain yang menguatkan maknanya. Ya, baik. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala farada faraidha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetapkan perkara-perkara yang wajib, yang fard. Dan sebagaimana yang kita ketahui kemudian bahwa yang fardu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua, dan tidak ada yang ketiga. Perkara yang wajib di dalam Islam terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama yang disebut dengan fardu ainin, dan yang kedua yang disebut dengan fardu kifayah. Dan kata para ulama tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Hanya dua. Yang wajib itu hanya dua. Tapi kemudian bercabang-cabang lagi. Mana saja yang wajib aini, mana yang wajib kifai. Dan yang dijelaskan oleh para ulama kemudian bahwa perbedaan di antara keduanya adalah di dalam masalah wujub, ya, likulli fardin amla. Kewajiban bagi setiap orang harus dilakukan atau tidak. Perbedaannya di situ. Tapi kedua-duanya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dan Rasul bilang dalam riwayat yang sedang kita bahas, fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan kewajiban itu, jangan dihilangkan. Dan ini isyarat jamaah rahmatullah Allah bahwa seorang mukmin, seorang muslim tidak patut kemudian untuk menganggap remeh apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Ya. Taib, sampai di sini sepakat jamaah rahmatullah Allah? Taib. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hadda hududa, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetapkan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ini yang disebut hudud. Jika dilanggar maka ada apa? Jemaah? Ada apa? Kalau batasan Allah dilanggar ada apa? Ada sanksi, hukuman. Bisa berupa apa?
haddan, tulis had, bisa hukumannya had ketika yang dilanggarnya adalah batasan yang haram. Dia diberikan had, hukuman had yang sudah ditetapkan. Ya, atau jika tidak maka ta'ziran, diberikan hukuman selain hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat. Itu disebut dengan ta'zir. Jadi nggak ada di dalam syariat hukumannya. Tapi kemudian seorang hakim berhak menetapkan hukuman terpisah, ya, ketika dia tidak ada pada hukum Allah, dan itu menjadi hukum bagi mereka yang melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'zir. Namanya apa? Ta'zir. Ya, contoh misalkan jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hukum orang mencuri mangga. Misal ini contoh. Boleh mencuri mangga? Tidak boleh. Dan orang ini melakukannya terus-menerus, tidak selesai-selesai. Ditangkap kemudian dibawa ke pengadilan. Adakah hukum had di dalam Islam untuk orang yang mencuri mangga? Kenapa bingung jemaah? Nggak ada. Yang dipotong tangan itu ketika yang dicurinya lebih dari 1 dinar atau sekian dinar, ya, itu lebih dari itu potong tangan. Mangga lebih dari itu enggak. Maka dalam kondisi seperti ini ada yang disebut dengan ta'zir. Hakim berhak memberikan hukuman sesuai dengan keadilan, bahwa orang yang mencuri mangga pantasnya diapakan. Ya, menurut antum pantasnya diapakan ya? Waduh, siapa yang bilang dimaafkan? Hakimnya bijak sekali. Tapi kalau dimaafkan dia tidak berhenti dari kejahatannya. Makanya di dalam Islam keburukan itu terkadang tidak boleh dimaafkan. Tapi dia harus dihukum sehingga pelakunya sadar bahwa dia harus berhenti dari keburukannya. Ya, makanya yang jadi hakim itu tidak boleh pemaaf. Tetegaan maksudnya gitu. Aduh ya karunya jelma teh. Aduh nggak salah. Gitu ya? Nggak ada. Bahkan ada seorang hakim yang adil di zaman tabi'in, ketika dihadapkan kepada beliau seorang pencuri panci, tapi tidak punya tangan. Bayangkan, tidak punya tangan. Ketika ditanya, engkau mencuri panci ini? Ya hakim, bagaimana saya bisa mencurinya? Tangan saya nggak ada. Saya ngambilnya gimana? Dicari bukti tidak ada. Tapi entah kenapa hakim ini mengatakan ada besar keyakinannya bahwa dialah pencurinya. Terlihat gelagat itu. Maka ada hilah. Hilah itu tipu daya. Dan dibolehkan di dalam mahkamah. Apa hilah hakim ini jamaah rahmatullahi Allah? Kalau begitu panci ini aku serahkan kepadamu sebagai hadiah. Silahkan kau bawa pulang ke rumah. Dan disitulah terlihat bagaimana caranya dia membawa panci. Menggunakan kakinya dilemparkan ke kepala, ya. Dan saat itu terjadi, engkaulah pencurinya, wahai. Subhanallah. Dan itu wakil diceritakan oleh para ulama. Ya, maka seorang hakim harus apa? Dzu dzakain, harus memiliki kecerdasan. Ya, taib, kita lanjutkan jawab. Itu yang disebut dengan ta'zir. Kemudian juga ada yang disebut dengan kafarah. Ada yang disebut dengan kafarah. Ada tebusan jika seseorang melampaui batasannya. Dan ini ada di dalam Islam. Di antara contohnya ketika seseorang menggauli istrinya di tengah hari bulan Ramadan. Kesalahannya ini, perbuatannya melewati batas ini harus ditebus dengan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, seperti kalau bergaul di tengah hari bulan Ramadan, apa kafarahnya? 2 bulan berturut-turut. Terus membebaskan budak. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi makan siapa? Orang miskin berapa orang? 60 orang. Dan ini sama persis dengan kafaratul yamin, ya. Dan ini tebusan ketika seseorang melampaui batasnya. Dan batasan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Kata Allah, ya, tidak boleh seseorang, begitu juga kata Rasulullah SAW, tidak boleh seseorang menggauli istrinya di tengah hari bulan Ramadan.
Jelas sampai di situ jamaah? Kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, fala ta'taduha. Allah tetapkan batasan-batasan, jangan engkau lewati, jangan engkau langgar. Karena setiap pelanggaran ada konsekuensinya di dunia dan nanti kelak di mana? Di akhirat. Kemudian dalam riwayat ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW mengatakan wa harrama an asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara jangan engkau lakukan. Yang haram ini jangan engkau lakukan, dan yang haram ini tidak lebih banyak dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di itu menjadikan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sebagai dalilnya, meskipun zahirnya gak ada isyarat tentang perkara yang baru saja Anda sebutkan, bahwa yang haram lebih sedikit dibandingkan yang halal. Apa ayatnya jamaah rahmatullah Allah? Kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan itu adalah ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kok bisa berdalil dengan ayat ini? Kata beliau, lau anna taklif, jika Allah Subhanahu wa ta'ala membebani seorang hamba dengan sesuatu yang tidak bisa dia tanggung, maka pastinya akan banyak perkara yang diharamkan oleh Allah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Paham maksudnya jemaah? Sana susah, sini susah, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Di antara makna ayat ini itu, kata beliau, ketika menjelaskan tentang hadis ini dan juga perkara-perkara yang haram. Kalau Allah membebani lebih dari kemampuan seseorang, maka niscaya yang haram jauh lebih banyak. Dan sebaliknya, jika atau ketika Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani melampaui batas kemampuan seseorang, ini mengisyaratkan bahwa yang lebih mudah untuk dikerjakan oleh seorang mukmin di antaranya perkara yang halal jauh lebih banyak. Sehingga nggak ada alasan jemaah rahmatullah Allah bagi mereka yang mengatakan sulit saya menghindar dari yang haram. Nggak, karena Allah tidak membebani kita di atas kemampuan kita. Yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Hanya saja, ada hanya saja. Hanya sajanya apa jemaah? Yang haram lebih disukai oleh apa? Syahwat. Dibandingkan yang halal. Itu saja masalahnya sebetulnya. Ya, betul tidak jemaah? Jemaah betul? Baik. Nabi mengisyaratkan itu ketika berbicara surga dan neraka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih. Ya, bahwa surga itu sama Allah ditutup, diliputi dengan perkara yang dibenci oleh syahwat. Syahwat kita nggak suka ketika berbicara amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Wa hujibatin naru bisyahawat. Dan kemudian neraka Allah itu diliputi dengan syahwat-syahwat, maksudnya yang disukai dengan syahwat atau oleh syahwat. Dan itu masalah kita. Betul? Jemaah? Baik. Tapi syahwat bisa dikendalikan. Bagaimana caranya? Kita nggak bicara perempuan saja jemaah ya. Kalau bicara syahwat larinya ke perempuan, enggak. Syahwat itu jauh lebih luas dari itu. Ketika antum ingin hak orang lain, syahwat antum yang berbicara. Ketika antum ingin mendolimi saudara antum, syahwat antum yang berbicara. Ketika antum makan yang haram, syahwat antum yang berbicara. Bukan iman, syahwat. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Jamaah rahmatullah Allah. Fadhal jamaah. Pertama doa. Yang kedua, puasa. Puasa. Puasa itu melemahkan syahwat terhadap apapun, bukan hanya saja perempuan, tapi kepada seluruh kemaksiatan. Kemudian Ana sebutkan kemarin atau di perjumpaan yang kapan terlupakan oleh Ana sebutkan sholat malam juga sama. Sholat malam juga sama. Kalau antum ingin
mengendalikan syahwat antum, karena sholat malam itu mencegah seseorang dari dosa, dari kemaksiatan. Syahwatnya lemah ketika dia apa? Maksudnya lemah itu di sini untuk melakukan yang haram, ya, karena sholat tahajud. Kemudian apa lagi jamaah rahmatillah? Satu lagi jamaah, aklut thayyibat, memakan yang baik. Makannya hanya yang baik-baik saja, yang halal. Maka kalau kita kemudian mendeteksi bahwa syahwat kita begitu luar biasa terhadap yang haram, bisa jadi makanan kita haram, berasal dari sumber yang haram. Nah jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahmatillah Allah, Masya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam riwayat ini wasakata an asya'a, dan Allah itu diam, tidak memberikan hukum apapun terhadap beberapa perkara. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan hukum apapun terhadap beberapa perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah SAW, rahmatan lakum ghairu nisyan. Ini rahmat Allah atas kalian. Tulis di situ jamaah, Allah tidak menetapkan hukum apapun kepada beberapa perkara dalam kehidupan ini. Ya, itu sebagai bentuk rahmat Allah atas diri kalian. Ini rahmat Allah supaya hidup kita mudah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan ghairu nisyan, bukan karena lupa. Bukan karena apa? Jamaah, lupa. Ana mau tanya, antum, Allah mungkin lupa tidak? Antum yang pulpennya warna apa itu, ungu apa pink? Anda boleh tanya? Iya, apa namanya? Allah mungkin lupa tidak? Kenapa tidak mungkin? Tinggal dijawab saja jemaah. Ini mudah ini bukan pertanyaan sulit. Allah mungkin lupa? Tidak mungkin. Tinggal dijawab, kenapa Allah tidak mungkin lupa? Sesimpel itu, sesederhana itu. Jemaah. Ahsan. Karena Allah tidak mungkin kurang, dan lupa itu diantara sifat apa? Ini yang belajar asma wa sifat. Ayo, diantara sifat apa namanya? Lupa itu sifat apa? Kalau dikaitkan dengan Allah? Iya, bahasa Arabnya apa? Salbiyah. Salbiyah al-manfiyah. Itu sifat yang tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah, dan dia dihilangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakannya di dalam Al-Quran. Contoh misalkan, tadi sampai mana tadi teh? Al-Quran, surat Toha, ayat yang ke-52. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menghikayatkan perkataan Musa alaihi salam. Kata Musa alaihi salam, la yadhillu rabbi. La yadhillu rabbi. Rabbku tidak mungkin salah, tidak mungkin melakukan kekeliruan. Kemudian yang kedua kata beliau, wala yansa, dan Allah tidak lupa. Ya, dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika tidak ada hukumnya di dalam Islam, misalkan satu perkara, dan kita sering menemukannya di zaman seperti ini, jelas? Dilihat Al-Quran gak ada, dilihat hadis gak ada, tapi juga dalil yang mengharamkannya tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Coba kalau kondisinya seperti ini, berdasarkan hadis yang sedang kita bahas, kembali ke hukum asal, bahwa segala sesuatu itu hukumnya apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dalam seluruh perkara hukum asalnya, kecuali ibadah, dalam perkara apapun hukum asalnya boleh, hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha, sampai datang dalil yang mengharamkannya.
Betul? Baik. Contohnya banyak tidak? Masalah yang seperti ini. Zaman Nabi nggak ada. Di zaman-zaman sebelumnya tidak ada. Di zaman ini ada. Dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misalkan. Bayi tabung misalkan. Mungkin yang lebih umum di kehidupan kita apa misalkan? Apa? Beras. Di zaman Nabi nggak ada maksudnya. Oh iya betul. Zaman Nabi tak ada. Dalil yang mengharamkannya juga nggak ada. Sahih. Dan dalil yang melarangnya tidak ada. Maka hukumnya boleh. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin, di dalam riwayat ini disebutkan jemaah rahmatillah Allah bahwa Rasulullah SAW mengatakan fala tabhatsu anha. Namun kata Rasulullah SAW jangan dicari-cari. Maksudnya apa? Jangan dicari-cari hukumnya. Paham maksudnya jemaah? Karena ada orang-orang tertentu ketika berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil yang mengharamkannya, tapi sama dia dicari-cari ini hukumnya apa. Kalau saya secara pribadi ingin menjadikan contoh misalkan hukum makan misalkan di pinggir jalan di kaki lima. Hukum asalnya apa jemaah? Kenapa halal? Gak ada yang melarang. Gak ada larangan secara qat'i dalam syariat. Betul? Betul gak jemaah? Betul. Tapi ada orang-orang yang kemudian begini jemaah. Kela, eta jalan-jalan umum, tempat lewat orang banyak. Itu mulainya begitu tuh. Kemudian apa lagi jemaah? Itu piring dicuci di ember yang sama, airnya tetap gak dibuang. Itu kan kuman dan bakteri dan seterusnya. Dan subhanallahnya jarang yang sakit ketika makan di kaki lima. Betul jemaah. Iya, sehatul afiat. Berhari-hari, bertahun-tahun. Betul tidak? Yang begini jangan dicari-cari. Jangan dicari-cari. Ya, kecuali jelas ada madarat yang nyata. Oh, ini bikin makanannya pakai khamar, sudah jelas. Gak boleh. Atau oh, ini cara dagangnya gak benar dan seterusnya. Apapun itu. Jelas tuh ada buktinya. Tapi kalau nggak ada hukum asalnya apa? Boleh. Sampai di situ jelas ya. Baik. Fala tabhatsu anha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicari-cari kata Rasulullah. Ini yang pertama jemaah. Ini riwayatnya secara full. Tapi sekali lagi tadi kita sudah sebutkan bahwa hadis ini apa jemaah? Dhaif. Kata siapa dhaif jemaah? Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga ulama yang lainnya, mereka semua mengatakan hadis ini munqati', terputus jalur periwayatannya. Tapi ada yang sahih, yang maknanya serupa. Ya, yang maknanya apa? Sahih, serupa. Ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan. Tulis jemaah, tulis. Hadis ini jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid karya Imam Al-Haytami, dan kemudian dari sahabat Abu Darda perawinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Darda bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim fahuwa halal, maka dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa yang diharamkan oleh Allah maka dia adalah perkara yang haram. Wa ma sakata anhu, dan apa yang Allah diam terhadapnya fahuwa afwun, Allah memaafkan perkara tersebut.
Paham maksudnya jemaah? Kalaupun dilakukan oleh seseorang maka Allah memaafkan. Artinya tidak ada dosa. Ketika nggak ada di Al-Quran, ketika tidak ada dalam hadis juga tentang kehalalan dan keharamannya. Jelas sampai di situ? Baik. Kata Nabi kemudian, perhatikan jemaah, faqbalu aminallahi afiyatahu, terima pemaafan dari Allah. Kalau berhadapan dengan perkara seperti itu, terima. Gak usah kemudian sibuk. Ini masih syubhat ini. Padahal gak ada isyarat keharaman. Tapi dibawanya kepada syubhat, ini keliru. Yang zahirnya terlihat tidak ada masalah, khususnya dalam masalah keharaman, maka itu boleh dilakukan. Dan itu bentuk ya amal kita menerima pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, fa innallah lam yakun liyansa syai'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin melupakan sesuatu. Kemudian beliau, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu, wahai Muhammad, itu tidak pernah lupa. Jadi apa yang Allah tidak sebutkan hukumnya bukan karena Allah lupa, tapi karena apa tadi? Rahmat Allah. Dan kemudian itu bentuk perkara yang dimaafkan oleh Allah, maka terimalah itu, kata Rasulullah SAW. Terima. Jangan kemudian sibuk dengan apa? Hukumnya. Ambil hukum asalnya kembali kepada hukum ibahah, boleh dimanfaatkan ataupun boleh dimakan. Ya, jamaah rahmatullah. Contoh misalkan jamaah rahmatullah, makan surawung. Surawung itu apa bahasa Indonesianya? Kemangi. Itu hukumnya apa? Sebentar. Kita bawa dulu. Al-Quran ada surawung? Nggak ada. Satu. Di hadis ada? Nggak ada. Kemudian ada isyarat keharaman. Misalkan contoh, kalau yang makan itu pasti sakit, itu sudah mengisyaratkan bahwa itu tidak boleh dikonsumsi, gitu ya? Taib. Ada isyarat itu nggak ada? Terus antum mau sibuk, ya hukum dahar surawung teh naon? Di dalam Islam, ini hulu jamaah, ini tidak namanya, tidak boleh. Makan, antum makan seluruh perkara yang sama sekali tidak ada hukumnya dalam Islam, sampai datang dalil keharamannya jika ada. Gitu ya, maka hukumnya boleh. Tapi anda mau tanya, ada nggak jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala tanaman yang sebenarnya berbahaya tapi bisa dimakan? Banyak. Oh, kalau banyak silahkan bisa disebutkan. Apa jamaah? Bangkong? Oh, bako. Tembakau kenapa? Jadi rokok. Bahaya. Tapi kalau dimakan, ada yang makan bako? Coba yang lain apa? Hah? Cucungu? Oh, kecubung. Oh, kalau kecubung ada isyarat keharaman apa? Mabuk. Kalau kecubung mabuk. Iya, kalau masuknya nanti ke dalil apa? Ke dalil hadis. Kullu muskirin haram, yang memabukkan haram. Jengkol kenapa jengkol? Udah jangan bawa jengkol. Iya, contoh misalkan jemaah, peyem. Kalau dimakan dalam kondisi normal halal. Tapi kemudian kalau sudah berubah wujudnya, prosesnya berubah lagi, berubah hukumnya. Muncul apa? Dalil keharamannya. Itu pula kemudian yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama, ya. Di antaranya ketika berbicara tentang hukum pala. Kan ada yang mengharamkan sebagian. Tapi sebagian yang lain yang lagi tidak. Karena dalam kondisi tertentu dia tidak menimbulkan efek itu, tapi caranya berbeda jadi beda. Maka hukum asalnya jadi boleh sebetulnya jamaah. Sampai muncul sesuatu yang kemudian mengharamkan perkara tersebut. Mudah-mudahan ini bisa difahami jamaah rahmatullah. Jika kita tidak berlebihan jamaah.
Tidak berlebihan. Nasi yang kita makan saja bisa jadi khamar. Tapi kenapa antum makan nasi? Loh iya. Arak itu berasal dari apa? Falas. Tapi antum makan nasi 3 kali sehari. Kalau mau nasi pun jadinya kemudian haram. Kalau kaidahnya seperti itu. Enggak. Paham ya? Sudah jelas sekarang? Jadi jangan sibuk nanya hukum pala. Gitu ya. Iya, anak capek jamaah. Ditanya wae hukum pala. Sama seperti beras sudah. Dimasak normal halal, ketika prosesnya berbeda jadi. Karena hukum asal segala sesuatu sebelum muncul perkara yang menunjukkan isyarat keharaman maka dia halal. Dan jangan sibuk membahas itu. Ya, jangan sibuk membahas itu. Baik, kita lanjutkan jamaah rahmatillah Allah. Nah, ketika jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya kita berbicara tentang yang haram yang tadi kata Rasul tidak boleh dilanggar. Ana mau tanya jemaah, apakah perkara yang haram mutlak tidak ada faidahnya? Bukan terkadang ada. Semua perkara di atas permukaan bumi ini ada manfaatnya. Ada. Termasuk yang haram. Jelas sampai di situ jemaah? Berarti boleh dong kalau begitu. Enggak, gitu bagus bahasanya. Dan anak ingin sebutkan hadis yang mungkin jangan antum dengar. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Tulis jamaah. Para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menukil riwayat ini yang diriwayatkan oleh 5 Muslim untuk menunjukkan jamaah bahwa pertama, tulis dulu ininya apa? Isyarat yang ditunjukkan oleh hadis ini. Bahwa yang pertama, bahwa yang haram itu ada manfaatnya juga. Tulis. Yang haram pun itu memiliki manfaat bagi orang yang melakukannya atau mengkonsumsinya. Ini isyarat dari hadis ini. Tapi yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ketika Allah dan Rasulnya melarang untuk melakukannya atau memakannya, maka itu jauh lebih mendatangkan manfaat bagi seseorang. Beginilah kata para sahabat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami akan satu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami. Dan para ulama kemudian memberikan contoh jamaah, khususnya bagi orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Ansar, khamar itu salah satunya. Buat mereka, khamar itu bagian dari kehidupan pada saat jahiliyah. Bahkan ketika turun tahrimul khamar di Madinah, nihaian, selesai, haram mutlak, maka pada saat itu sahabat Nabi itu masih menyimpan gentongan khamar. Bahkan ada satu sahabat, kata Anas bin Malik, Abu Talha atau siapa, itu saya mau menuangkan khamar buat beliau. Bayangkan coba. Karena mereka merasa bermanfaat buat mereka. Ada manfaatnya. Dan kalau antum tanya ahli maksiat, pasti ngomongnya ini memberikan manfaat buat saya. Salah satunya apa? Rokok. Saya kalau nggak ngerokok apa yang terjadi? Tapi kalau ngerokok lempeng. Alatul gitu ya. Betul. Subhanallah. Dan para sahabat mengatakan itu. Tapi lihat apa perkataan mereka setelahnya. Tulis ini jemaah. Wa tawaiyatullahi wa rasulihi. Namun kata mereka, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya anfa'ulana, itu jauh lebih bermanfaat bagi kami. Ya. Jadi kita harus sadar jemaah rahmatullah Allah, bahwa yang haram dan kemudian orang terjerumus kepada perkara yang haram itu karena memang ada manfaat yang mereka dapatkan. Tapi semestinya orang mukmin lebih merasakan manfaat ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya.
Betul jemaah? Coba anda mau tanya, manfaat taat kepada Allah dan Rasulnya apa? Dakhalal jannah. Sudah masuk surga. Kurang? Itu nggak cukup? Cukup jemaah. Meskipun di sekeliling antum ada yang haram yang bisa memberikan manfaat kepada antum, tinggalkan. Dan begitulah cara para sahabat meninggalkan yang haram. Karena mereka merasa taat kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih mendatangkan manfaat untuk mereka. Ya, makanya mereka bisa berhenti maksiat sekejap seketika. Tidak pikir panjang dan kemudian tidak ada pertimbangan apapun. Tidak ada pertimbangan apapun. Kalau antum ditanya sekarang, kenapa mereka bisa begitu? Kenapa muncul perasaan seperti itu pada diri mereka? Semuanya gara-gara iman dan tauhid. Mereka tahu siapa yang harus diagungkan dan siapa yang harus diikuti dari kalangan manusia. Ya, bukan kata manusia-manusia sekeliling, tapi kata Allah dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu yang pertama jemaah rahmatullahi Allah. Dan kemudian kalau berbicara yang haram, maka seseorang, ini pertanyaan, seseorang apakah dia akan mudah meninggalkannya atau sulit? Kalau sudah terjerumus yang haram, dia akan mudah meninggalkannya atau sulit? Kenapa sulit? Kenapa? Karena sudah kecanduan. Yakin? Jamaah dijawab jamaah. Karena sudah kecanduan? Karena lemah iman? Hah? Dan kemudian kalau pertanyaannya, apakah mereka punya alasan untuk mengatakan seperti itu? Saya sulit, saya terjebak nih di kubangan dosa. Saya terjerat oleh kemaksiatan. Mereka punya alasan untuk mengatakan itu? Tidak ada. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalilnya. Tulis jemaah rahmatullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Agama ini mudah, kata Rasulullah sallallahu. Dan ini pula yang dijadikan dalil oleh para ulama ketika berbicara masalah meninggalkan yang haram. Gak ada alasan sebetulnya bagi siapapun untuk mengatakan saya sulit keluar dari yang haram. Kenapa? Karena agama ini mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah apa jemaah? Melaksanakannya, meninggalkan yang haramnya, menjalankan syariatnya, sehingga tidak ada alasan. Betul jemaah? Jemaah? Ya jemaah, lantas kenapa orang masih kekeh dengan alasan-alasan itu? Syahwat. Apa jemaah? Tulis di bukunya jemaah. Jawabannya jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, karena lusuhnya iman. Tulis lusuhnya iman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Ya, bahwa iman itu menjadi lusuh di dalam dada salah seorang kalian, kama yabla thawb, sebagaimana lusuhnya baju. Dan itu mengisyaratkan kelemahan, banyaknya maksiat, banyak dosa dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW kemudian apa? Jadidu, kata Nabi apa? Imanakum. Ini dulu sekali kita sebutkan hadis ini. Dulu 2-3 tahun atau 4 tahun ke belakang. Di masjid ini juga. Waktu bahas apa coba jemaah? Tajdidul iman. Di masjid ini. Taib satu itu dulu. Kemudian yang kedua jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang membuat mereka sulit untuk kembali lagi kepada keimanan karena
Perbuatan mereka sendiri, paham tidak? Hukuman dari perbuatan mereka, mengikuti yang haram, mengikuti syahwat mereka. Apa dalilnya jamaah rahmatullah Allah? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ana sebutkan ujungnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Siapa yang bisa melanjutkan? Yang keras. Itu surat apa? Ayat terakhiran. Terakhir itu surat An-Nur berapa ayat? Tinggal dicek di Quran di situ, tinggal dicek. Ayo, coba nama tahu surat An-Nur berapa ayat? Hah? 63 ayat? 64? Berarti ayat keberapa? Ayat yang tadi kan mendekati akhir katanya. Ayat keberapa berarti? Ayat yang ke-63. Ya, taib. Yakin 64 ayat surat An-Nur? Yakinnya sambil lihat? Iyalah betul. Cara meyakinkan itu lihat buktinya. Jamaah rahmatillah Allah. Antum jamaah rahmatillah Allah, kitab kemudian Al-Qur'an itu harus ada di tangan ketika apa? Ketika belajar. Meskipun antum hafal, detailnya hafal, tetap melihatnya adalah ibadah. Lihat. Melihat Al-Quran itu ibadah. Itu akan jauh lebih menguatkan keberkahan thalabul ilmi antum. Makanya sebagian ulama, sebagian asatidz kalau di majelis ilmu ditanya bawa Quran tidak? Ada yang begitu, bawa Quran tidak? Padahal dia tahu murid-muridnya sebagian besar dari mereka hafal Quran. Tapi ditanya, bawa Quran tidak? Baca ya, taib. Nah, dalil pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur ayat yang ke-63. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hati-hati kata Allah. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Mereka semestinya takut tertimpa fitnah. Imam Ibnu Katsir mengatakan minal ma'asi, minasyirki, minal bid'ati. Semuanya disebutkan dosa-dosa yang dilakukan seseorang itu karena penyelisihan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum melihat seseorang menyelisihi Nabi, pasti dosanya banyak. Perhatikan. Apa yang membuat kita yakin itu? Ayat ini. Ya, pasti kesalahan dan kemaksiatannya lebih banyak dari mereka yang taat kepada Allah dan Rasul. Karena Allah yang mengatakan ada fitnah yang menimpa mereka di dunia, sehingga mereka lebih tersesat, lebih sulit meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya. Dan kemudian Allah bilang, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Di mana? Jamaah? Di dunia dan di akhirat. Iya, orang yang bersibuk dengan yang haram diazabnya di mana, jemaah? Di dunia pun mereka bisa diazab sebelum datang azab akhirat. Contoh, ahlul maksiyah yang diazab di dunia. Contoh. Apa? Pompei itu belah mana? Belah mana? Ya taib, kita mungkin gak usah pakai Pompei ya. Pakainya kaum Nabi Lut lah ya. Kaum Nabi Lut ya. Dan kaum Nabi Lut itu bukan yang di Pompei. Ya, wilayahnya bukan di situ. Taib, kita lanjutkan, bukan Pompei ya. Contoh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dosa-dosa yang Allah dan Rasulnya atau Rasulullah SAW mengatakan dia akan disegerakan di dunia. Perbuatan maksiat nih, azabun alim di dunia sebelum akhirat. Apa contohnya? Uququl walidain, satu. Yang kedua, Nabi juga bilang al-baghyu, kezaliman. Yang ketiga, Nabi juga bilang apa? Qati'atu rahimin, memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, yang akan diazab juga di dunia sebelum akhirat apa?
akilur riba, mereka yang makan riba. Dan masih banyak dosa-dosa yang lain. Dan itu terjadi menimpa mereka ketika mereka dikenai fitnah karena perbuatan mereka sendiri. Ya, makanya nggak aneh jamaah rahmatullah Allah, mereka sulit, berat karena mereka jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam bishawab. Nah, jamaah rahmatullah Allah, kita lanjutkan jamaah. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-31 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan jamaah rahmatullah Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat siapa jamaah rahmatullah Allah? Abul Abbas Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Beliau mengatakan qal atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqal, dan laki-laki ini kemudian mengatakan, jamaah rahmatullah, diberikan catatan di kitabnya, ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, secara apa? Langsung, itu kemungkinan terbesarnya adalah bukan sahabat Nabi yang tinggal di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah? Karena sahabat Nabi yang ada di kota Madinah tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kaum sebelumnya itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah karena sebab apa? Dua perkara. Kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya kepada nabi mereka. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, kemudian mereka apa? Menyelisihi. Sudah dikasih tahu kemudian menyelisihi. Makanya sifat sahabat Nabi yang ada di Madinah, mereka tidak mau nanya. Mereka nggak mau nanya sama Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi yang menjelaskan. Tulis jemaah ini, tulis, antum harus tahu. Mereka nggak nanya. Sampai Nabi Muhammad SAW yang menjelaskannya. Atau datang seorang laki-laki dari luar kota Madinah. Ya, dari luar kota Madinah. Bertanya kepada Rasulullah. Nah, itulah momen yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Iya, mereka ingin nanya tapi mereka khawatir. Ya, ketika datang Arab Badui yang kadang-kadang akhlaknya kurang dan seterusnya dan tidak tahu gitu tentang ini, maka mereka bertanya di masjid, Nabi sedang khutbah di sela dan seterusnya. Jelas? Baik, kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Nah, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ya, dalam hadis ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku, berikan aku petunjuk kepada amalan, idza ana amiltuhu, jika aku melakukannya, ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas, Allah mencintai diriku dan kemudian manusia pun mencintai diriku. Ya, karena jemaah, tulis di bukunya jemaah, karena sebetulnya hukum asalnya jika antum mencari kecintaan makhluk, itu antum kemungkinan terbesarnya membuat Allah murka. Tulis. Ya, membuat Allah murka. Kalau antum kemudian mencari ridha Allah, antum akan membuat
Enggak, kalau antum mencari ridha Allah, itu di sisi yang lain pasti banyak manusia yang murka. Meskipun nanti Allah akan membuat mereka cinta, tapi perbuatan antum itu akan banyak dibenci orang. Ketika antum mencari ridha Allah, banyak pasti yang enggak suka. Itu hukum asalnya. Nah, kemudian laki-laki ini jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, itu bertanya tentang amalan yang Allah cinta dan manusia pun akan cinta. Paham maksudnya jemaah? Baik. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, faqala, kata perawi hadis tadi, siapa perawi hadisnya? Abu Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya. Izhad fid dunya. Zuhudlah engkau di dunia, dalam kehidupan dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan cinta kepadamu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wazhad fi ma indan nas atau fi aidin nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dipunyai orang. Nanti kita jelaskan insyaallah taala. Ya, apa yang dipunyai orang, maka manusia akan mencintai dirimu. Manusia akan mencintai dirimu. Taib. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya begini jamaah. Kita dari dulu mendengar kata zuhud. Selalu mendengar kata zuhud. Namun ketika kita ditanya apa yang dimaksud ketika di dalam Islam, ya, ada perkara atau amalan yang disebut dengan zuhud. Apa maknanya? Yakin? Meletakkan dunia tidak di hati. Di mana? Hah? Oh, dunia di tangan bukan di kantong. Jamaah? Di tangan? Baik. Sekarang kita harus paham dulu makna kata zuhud itu sendiri apa secara bahasa. Supaya antum paham. Apa yang dimaksud? Ahsan, sahih. Zahada fi syai' itu artinya ketika seseorang meninggalkan dan berpaling. Dia tinggalkan dan dia enggak memperdulikan. Itu namanya zuhud. Itu namanya apa? Zuhud. Ketika kita paham makna kata ini, kita paham kemudian nanti dalam syariat apa yang dimaksud dengan zuhud. Paham? Baik. Nah, sekarang pertanyaan ana jamaah rahmatillah Allah, apakah zuhud itu bermakna meninggalkan dunia? Tulis di buku antum, tidak jawabannya. Zuhud meninggalkan dunia tidak jamaah? Tidak. Coba kasih ana satu bukti bahwa zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Satu dalam surat Al-Qasas, ya, satu. Tulis jemaah. Antum perlu tahu ini karena banyak orang yang berpikir zuhud itu ninggalin dunia. Salah itu. Zuhud itu bukan ninggalin dunia. Taim? Satu, karena Allah melarang kita melupakan bagian kita dari dunia. Satu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Nabi nggak mau, Nabi mengajari kita untuk tidak mau fakir. Kalau tidak fakir berarti kita punya dunia tidak? Punya. Dan di antara doa Nabi, tulis. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Oleh Imam siapa? Abu Daud. Gini doanya jemaah. Allahumma inni a'udzubika. Sudah? Baik. Minal faqri. Dari apa? Kefakiran. Terus apa lanjutannya? Antum nggak pernah dengar doa ini? Nggak hafal, taib. Coba. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Apa lagi lanjutannya?
wal ma'tham wal, bukan itu. Lanjutkan jemaah. Ini doanya bukan itu. Allahumma inni a'udzubika minal faqri, kemudian kata Nabi wal qillati. Tulis dulu, nanti kita sebutkan artinya. Wal qillati. Kemudian yang berikutnya wadzillati, pakai zal, wadzillati. Wadzillah, zillah. Coba diulang dari awal. Wadzillati. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa juga dalam doa yang sama, wa a'udzubika min an azlima au uzlama. Min an uzlima ay azlima au uzlama. Au uzlam. Uzlam. Pakai dha, uzlam. Naam. Baik. Sekarang artinya jamaah rahmatillah. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari pertama minal faqr, dari kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Kemudian yang kedua minal qillah. Para ulama mengatakan qillah di sini maknanya bisa dua. Satu, min qillatil amal, dari sedikitnya amal soleh. Yang kedua, min qillatil mal, dari sedikitnya harta. Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Zillah. Minta perlindungan dari kehinaan. Dihinakan orang. Ya, Nabi berlindung dari itu, minaz zillah. Dan kemudian beliau berlindung kepada Allah, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min an azlima, dari perbuatan zalim, yakni aku menzalimi orang, au uzlama, atau aku dizalimi oleh orang. Doanya singkat, tapi ini mengisyaratkan bahwa zuhud bukanlah meninggalkan dunia. Kenapa? Karena Nabi meminta kecukupan. Bukan kekurangan, tapi apa? Kecukupan dalam kehidupan dunia. Jelas sampai di situ? Coba. Siapa yang baru mendengar doa ini, namun ada namunnya, langsung hafal. Sekarang siap dites tanpa lihat catatan, angkat tangan. Dia duluan. Tafadhal. Artinya terus ini hadiahnya buat anda. Anda punya ini enggak? Belum punya? Baik, insyaallah nafi, insyaallah. Fadhal. Masyaallah. Zain. Baik, dan itu adalah pembahasan terakhir kita pada perjumpaan ini jamaah rahmatullah. Insyaallah kita akan lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Sampai mana tadi? Doa. Pertemuan berikutnya ana tes satu persatu. Benar, serius. Datang lagi ya. Insyaallah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini jamaah. Kemudian jika ada pertanyaan boleh tafadhol. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Fadhol ya. Sahih, itu bisa. Atau juga ditambahkan lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Betul? Itu doa. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta apa? Afwa apa? Pemaafan dari Allah kalau ada kesalahan dalam perkara-perkara di dalam kehidupan. Kemudian afiat, keselamatan dalam masalah apa? Din, dunia, keluarga dan harta. Semua itu menunjukkan jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dalam konteks bahasan kita zuhud itu bukan meninggalkan
dunia atau menghilangkan dunia dari kehidupan, tidak. Taib. Kemudian pertanyaan apa? Terkait tadi bahas tentang beberapa yang baca beberapa tafsir itu yang mengatakan bahwa Allah tidak membebankan itu bukan syariat. Ya. Jadi yang saya pernah baca itu kalau tidak membebankan seseorang kecuali dua kesertaannya dalam hal beban syariat, beban ibadah gitu. Tapi seringkali kita kalau di masyarakat ayat itu menjadikan dalil lain kali itu kalau tidak membebankan ujian kehidupan gitu. Iya. Apakah makna sebenarnya bisa kedua itu atau salah satu? Iya. Kalau dalam kaidah tafsir itu ada yang disebut dengan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ayat di dalam Al-Qur'an itu difahami berdasarkan keumuman lafaznya. Itu hukum asalnya. Sehingga kalau kemudian misalkan ada yang membawa ayat ini untuk masalah musibah, bisa tidak? Bisa. Bisa. Karena lafaznya umum. Dan kemudian didukung dengan dalil-dalil yang lain bahwa memang musibah tidak akan pernah melampaui batas kemampuan seseorang. Mudah-mudahan bisa dipahami. La bi khususi sabab, tidak karena misalkan ayat ini muncul misalkan karena sebabnya. Khusus di zaman Nabi atau asbabul apa namanya? Nuzul misalkan. Ya. Contohnya misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara la tulqu biaidikum ila tahlukah, bunyi ayatnya seperti itu. Kalau secara lafaz makna umumnya adalah jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kalau bicara sebabnya itu masalah sedekah dan infak. Tapi kemudian ayat ini yang dibawa oleh para ulama untuk menghukumi setiap perbuatan yang bisa membinasakan. Salah satunya apa? Nah, padahal konteks sebabnya bukan tentang masalah makanan atau perkara yang merusak tubuh, bukan, tapi masalah infak. Contoh ini, ya, maka itu yang disepakati oleh para mufassirin dan begitulah memang kaidahnya dalam syariat ini. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini banyak dalam syariat. Termasuk dalil yang tadi, la yukallifullah nafsan illa usaha. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Silakan kalau bertanyakan lagi. Tafadhal. Jamaah. Fadhal ya. Wa yak. Iya, apakah itu pasti fakir? Tidak fakir tapi miskin. Ya, baik. Apakah itu pasti miskin? Enggak. Nabi itu hanya meminta bahwa beliau asba'u yauman wa aju'u yauman. Saya minta 1 hari kenyang, 1 hari apa? 1. Dan kemudian juga dalam lafaz yang lain, hadis yang lain, Allahumma ja'alni min zumratil fuqara. Ya Allah, jadikan aku bagian dari kelompok para fuqara, bukan dalam kefakiran. Tapi karena zumratul fuqara itu adalah mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Maksudnya jadikan aku bersama mereka ketika pertama kali masuk ke dalam surga Allah. Itu yang diminta sama Nabi. Kenapa seperti itu makna yang difahaminya? Karena dalam banyak dalil yang lainnya sabda beliau SAW, beliau berlindung dari kefakiran. Kalau yang dimaksud Nabi minta fakir, maka kontradiksi. Dan kefakiran itu jamaah rahmatillah Allah memang bukan pilihan kita, betul tidak jamaah? Tapi kefakiran lebih membuat seseorang, ya mungkin, sangat mungkin tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu baru teruji itu ketika dia susah, atau satu lagi ketika sangat senang. Dua-duanya ujian. Itu ujian berat. Tapi mana yang lebih berat, jemaah? Dua-duanya berat. Antum jangan bilang, wah kalau lagi susah, enggak, dua-duanya berat. Ya.
Dan hanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamat dalam dua keadaan itu. Hanya yang dirahmati oleh Allah. Yang fakir sekali dia bisa bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kesabarannya di akhirat. Dan kemudian yang begitu luar biasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus bersyukur. Dan ini pun akan menemui balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang banyak kenikmatannya itu enggak berat jemaah. Karena dia lebih menghancurkan, lebih kuat kemungkinan hancur agamanya. Karena kenikmatan. Makanya Nabi enggak takut kita fakir, tapi takut apa? Dibentangkan dunia. Itu yang ditakutkan sama Nabi. Karena orang kalau sudah dibentangkan dunia, selain dia sulit bersyukur, yang kedua apa? Dia akan berlomba dan mengejar dunia. Itu yang membinasakan. Ya, itu yang membinasakan. Dan jangan pernah berpikir bahwa keadaan seperti itu lebih enak ketika atau dibandingkan fakir. Ya, dua-duanya berat. Dan masing-masing melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, sabar ketika susah, bersyukur ketika senang. Maka selamat dua-duanya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas jemaah rahmatillah. Kita cukupkan sampai di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita insyaallah amin dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.